Ini adalah kelanjutan kita ngeboleng di kebun yang terbengkalai, mulai dari rebung, pakis, dan juga sayuran lainnya yang masih tersisa. Oke, ini sambil nemenin aku nyari rebung, aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang nanya, Kak, sebenarnya bambu-bambu yang di hutan tumbuh sendiri apa ditanam sih? Oke, aku jawab. Dan untuk bambu-bambu yang ditumbuh di hutan lainnya aku kurang tahu pasti itu ditanam apa enggak, tapi yang jelas kalau bambu yang aku panen sekarang ini adalah bambu yang memang ditanam. Nah, untuk cara menanamnya aku kurang tahu pasti, tapi yang jelas aku pernah melihat bapak nanam. Dia menggunakan tunas yang sudah tua dan menggunakan batang bambu yang ada bagian akar-akarnya seperti yang ada di video ini, guys. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, by the way, ini rebung yang aku dapat hari ini lumayan banyak dan ini bisa dibilang keberuntungan. Kan hari ini rebung yang aku dapat tuh rata-rata tuh yang baru tumbuh atau tunasnya yang masih muda-muda banget. Oke, deh, singkat cerita aku mau langsung balik, tapi habis ini aku mau panen cabai dulu untuk kita masak. Karena kebetulan di dekat pondok itu ada cabai yang udah hampir kering banget karena nggak dipanen, karena saking sudah lama sekali aku nggak pernah kesini. Dan ada kacang juga yang udah tumbuh dan juga ada gambas, lumayan lah ya. Dan ini juga yang nggak akan aku lewatkan untuk dipanen, yaitu pakis hijau, atau bisa dibilang ini pakis merah karena jenisnya ada yang hijau ada yang merah. Ini bisa dibilang juga harta karunnya emak-emak, karena ini adalah sayur yang kita buru kalau misalnya lagi malas ke pasar dan juga udah bosan sayur-sayur yang ada di pasar sayur. Oke, ini langsung aja aku kerjakan atau dibersihin. Nah, aku bersihin gini-gini aja, aku patah-patahin. Habis ini mau langsung numis aja karena kebetulan udah lapar banget dan memang gak ada persayuran lain selain ini karena di kebun yang ini belum ada nanam apa-apa lagi. Dan bisa dibilang ini udah terbengkalai, bisa dilihat dapurnya aja tuh udah nggak terurus. Oke, ini aku masak pakis dulu dan habis ini aku mau bikin pentol mercon. Dan untuk rebungnya nggak aku masak dulu karena masak rebung itu agak lama, harus kudu direbus dulu dan masaknya kayak ada daging ataupun ikan, kayaknya lebih enak. Kalau ditumis gini-gini aja tanpa ada pencampurnya itu kurang enak, tapi kalau pakis it's okay, masih enak-enak aja. Oke, ini pakisnya udah matang, lanjut aku mau bikin pentol mercon seperti yang aku bilang tadi. Karena nggak ada bawa perikanan dan lain sebagainya, aku cuma bawa pentol aja. Dan ini adalah yang bisa dibilang bisa dimakan dengan waktu yang cepat tanpa menunggu lama. Oke, ini udah matang dan ini aku bikin yang super pedas. Dan gak lupa ini aku lalapannya pakai timun kampung atau ini timun padi yang masih muda-muda banget dan cocok banget untuk dijadikan sebagai lalap. Di tempat kalian apa nama timun ini, guys? Komen di bawah ya. Dan ini pentol merconnya udah ready, tinggal kita bikin lalapannya. Terus aku tambahin kucurin jeruk sedikit biar makin segar. Tinggal kita makan lalapannya. Dan siap ambil nasi hangat serta sayur-sayuran yang sudah aku masak tadi. Oke deh, mari makan. See you the next video, guys. Bye.